3, 2, 1 Tuama Minhasa. Halo guys, di video part 3 ini saya akan memberikan atau men-sharing tentang penggunaan aplikasi ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan. Nah, untuk penggunaan aplikasi ujian ini yaitu yang pertama, kita setelah di video part 2 untuk cara menginstalasinya, mendownload aplikasi dan file mulai seleksi ini, langsung saja kita klik di mulai seleksi. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ketika kita mendouble klik file mulai seleksi ini seleksi PPG dalam jabatan, diisi nomor peserta seleksi, kemudian kode validasi. Ini akan kalian dapatkan di kartu peserta kalian setelah kalian mencetak kartu peserta di SIM PKB ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Yang kedua, seleksi PPG dalam jabatan. Kemudian klik login ya, klik login untuk memulai. Nah, setelah kalian mengklik login, di sini akan masuk di tampilan seperti ini. Di sini kalian akan memasukkan nomor peserta ujian, memasukkan kode validasi, dan kemudian kode masuk ini akan kalian dapatkan di pengawas masing-masing ya. Jadi untuk kode masuk, sekali lagi, kalian akan mendapatkan di pengawas masing-masing. Nanti kalian akan dibuatkan grup WhatsApp untuk pengawas kalian untuk bisa men-sharing atau bertanya-tanya tentang seputaran seleksi akademik ini. Nah, kemudian setelah itu akan muncul fakta integritas. Jangan lupa untuk mencentang saya menyetujui fakta integritas ini. Kemudian dalam petunjuk umum. Nah, di sini baca dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada keterangan soal bidang studi 120 nomor. Jadi untuk soal bidang studi ada 120 nomor dan cara mengerjakan tes yaitu pertama, bacalah soal dengan cermat. Kemudian pilihlah salah satu ya dari jawaban yang benar dari 5 pilihan alternatif. Kemudian klik bulatan di depan huruf sesuai dan seterusnya. Silakan kalian baca dulu ini ya. Setelah dibaca, kemudian kalian klik mulai. Nah, setelah kalian klik mulai, akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan SEB-nya untuk aplikasi ujiannya. Ini tampilannya. Ini contoh ilmu pengetahuan alam ya, bidang studi ilmu pengetahuan alam. Di sini ada waktunya, waktu ujian tersisa yaitu 1 jam. Kemudian di sini ada soal, di sini ada opsi jawaban A sampai E. Di sini ada ragu-ragu atau simpan. Kalian bisa mengklik ragu-ragu jika kalian masih ragu, dan klik simpan ketika kalian merasa jawaban ini memang sudah tepat. Nah, di sini ada identitas peserta. Kemudian di bawah sini adalah butir soal. Nah, jadi di bagian sini kalian bisa mengklik, misalnya kalian ingin mengerjakan nomor 60, klik saja 60. Dan jika kalian ingin mulai dari nomor 1, silahkan diklik nomor 1 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tampilan, jika kalian telah mengklik simpan, akan muncul biru seperti ini. Dan ketika kalian mengklik ragu-ragu di sini, di sini tampilannya akan berwarna kuning ya, berwarna kuning. Oke, kemudian di sini juga kalian bisa melihat tersisa 7 menit. Walaupun butir soal telah dijawab semua, peserta tidak boleh keluar aplikasi ujian. Nah, jadi menunggu sampai waktu habis. Sekali lagi, menunggu sampai waktu habis. Jangan kalian keluar dari tempat duduk kalian karena ada pengawas, dan juga
tunggu sampai waktu habis ya. Nah, kemudian setelah selesai ujian, ketika waktu telah berakhir akan tampilan seperti ini. Diminta untuk silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Nah, peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom secara bergantian sesuai arahan dari pengawas. Jadi menunggu arahan dari pengawas. Oke. Di sini ada prosedur pelaksanaan uji coba seleksi ya. Baik, saya akan jelaskan untuk prosedur pelaksanaan uji coba seleksi. Peserta telah menyiapkan perangkat dan aplikasi 30 menit sebelum jadwal ya uji coba. Kemudian peserta membuka aplikasi dan masuk ke Zoom pada HP melalui link Zoom meeting yang diterima dari pengawas. Kemudian peserta menjalani proses verifikasi oleh pengawas. Saat jadwal uji coba, peserta melakukan login. Nah, kemudian dan seterusnya. Oke, sesi uji coba diakhiri oleh pengawas, peserta dapat menutup aplikasi ujian. Oke, ini ada prosedur ya pelaksanaan uji coba. Jadi sebelum kalian melaksanakan seleksi akademik, kalian bisa uji coba dan jadwal sudah terlampir saya telah jelaskan di video part 1. Nah, kemudian troubleshooting instalasi aplikasi ini ketika terjadi masalah instalasi aplikasi. Ini terkait sistem operasi ya. Kemudian juga sistem operasi bermasalah, perangkat tidak support, keyboard error, mouse error, wifi error, dan sebagainya, sinyal tidak kuat, koneksi internet tidak stabil, akses ke server ujian atau Zoom tidak baik. Nah, jadi pastikan cek posisi, cek koneksi provider, pindah tempat ujian, ganti provider internet untuk solusinya. Dan saya sarankan untuk kalian agar supaya menggunakan wifi atau pergi ke tempat yang ada wifi-nya agar supaya jaringannya bagus dan kuat ya. Nah, ini untuk tampilan-tampilan error seperti ini. Jika terjadi seperti ini, pastikan antivirus kalian yang ada di laptop silakan dimatikan dulu, dan juga mematikan Windows Defender-nya setelah kalian atau sebelum kalian menginstal aplikasi SEB ini. Jadi pastikan antivirus dan juga Windows Defender kalian mati. Kemudian jika seperti ini terblokir karena antivirus ya, ya, tampilan-tampilan seperti ini. Oke, ini tampilannya ya. Ini untuk tampilan yang tidak terunduh sempurna. Jadi ketika kalian mendownload aplikasi, pastikan memang jaringan kalian baik agar supaya tampilan atau aplikasinya bisa terunduh dengan baik. Kemudian ini tampilan jika ketika kalian membuka file mulai seleksinya, ini akan terbaca seperti ini, terbaca di WordPad atau PDF atau lainnya. Jadi untuk setting default program SEB ini, setting defaultnya ke aplikasi SEB ya. Kemudian untuk ini masalah ini muncul karena Windows membutuhkan update. Jadi harus Windows yang atau disable saja untuk Windows update-nya. Oke, untuk hal penting seleksi akademik PPG dalam jabatan ini, yang pertama itu acuan waktu ya. Sesi pagi di sini ada 7.30 sampai jam 8. Kemudian waktu ujiannya dimulai jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Waktu ujiannya 1,5 jam. Kemudian ini tips untuk tes koneksi, nonton YouTube dan sebagainya. Paket data disarankan sebesar 10 GB ya. Ujian apabila terhenti tengah jalan lebih dari 5 menit karena kehabisan paket kuota. Jadi tidak ada toleransi mengulang ujian apabila terhenti di tengah jalan ya. Semoga kalian kuotanya cukup ya.
Kemudian kendala apapun mengenai soal, peserta dilarang memotret soal. Nah, ini harus diperhatikan supaya kalian tidak kena sanksi ya. Dilarang memotret, peserta harus memastikan bidang studinya sudah sesuai. Baru jika ada keanehan silakan lapor ke pengawas ya. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya. Oke, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa senang dengan informasi ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Semoga lulus ujian PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili 2022. God bless you.